Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Didoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya, dibimbing olehnya ke jalan yang diridhoinya. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pagi ini kita akan teruskan siri tadabbur kita Surah Yunus. Dan hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-104. Di dalam ayat yang ke-103 sebelumnya, Allah telah menceritakan kepada kita kaitan dengan pertolongan, perlindungan, rahmatnya, keselamatannya yang dia anugerahkan kepada para utusan kekasihnya dan orang-orang mukmin yang setia mengikutinya daripada kesusahan dunia, musibah dunia, dan musibah agama. Keselamatan, rahmat, dan perlindungan Allah yang Allah pernah berikan kepada para nabi dan orang-orang mukmin generasi dahulu, juga Allah akan berikan kepada setiap orang mukmin di mana sahaja berada, bila manapun ia berada, dengan syarat mereka tetap istiqomah dengan imannya, sabar
menghadapi ujian imannya dan tidak bergeser sedikit pun, tidak goyah sedikit pun daripada pegangan imannya. Seberat apapun ujian, cabaran yang dihadapinya. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Ringkas kata, jika seseorang itu telah terbuka hatinya untuk menerima iman, tauhid, dan Islam, bermakna ia telah berada di jalan yang lurus. Apa yang perlu dia lakukan, yang perlu dia perjuangkan, istiqomah dalam menjalaninya. Tidak goyah, tidak terpengaruh itu dan ini, dan seterusnya. Bila itulah yang dipegangi, pasti Allah akan memberikan pelindungan. Pasti. Karena Allah berfirman, haqqan alaina. Haqqan alaina. Nunjil mu'minin. Nah, dalam ayat berikutnya ini, 104, Allah tanyakan pada seluruh manusia. Bukan pada orang mukmin, karena orang mukmin sudah punya kekuatan iman yang luar biasa. Dan itu telah dibuktikan oleh generasi-generasi dahulu. Rela dikerat-kerat tangan dan kakinya. Semata-mata hendak menyelamatkan akidahnya. Bahkan Nabi kata ada umat dahulu yang ditanam separuh badan dia dalam tanah, lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya dan dibelah kepalanya menjadi dua bagi menyelamatkan, mempertahankan imannya. Itu namanya istiqomah. Kepada seluruh umat manusia, Allah beri kepada mereka khitab di dalam ayat 104 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. 1. Walakin a'budullah alladhi yatawaffakum. 2. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. 3. Qul, katakan wahai Muhammad, beritahu olehmu kepada seluruh manusia, Anas, yang sudah beriman kepadamu, yang sudah menjadi pengikutmu, atau yang masih menentang kamu, atau buat mereka yang masih wait and see, masih berada di atas pagar. Nak masuk ke nak keluar, nak terima ke nak tolak. Katakan pada semuanya, in kuntum fi syakkin min dini. Jika adalah kamu terus-menerus berada di dalam keraguan daripada agamaku.
Saya tidak perlu mengulangi pengertian, penjelasan, perbezaan antara fi syakin dengan fi roibin. Karena dalam ayat sebenarnya telah kita lihat saja di sana. Kenapa di sini gunakan fi syakin, di dalam keraguan. Dalam ayat yang lain, dalam keraguan, fi roibin. Terjemahan Melayu sama, tapi penggunaannya berbeza. Karena ditujukan kepada orang yang berbeza hatinya. Fi syakin ditujukan pada siapa, fi roibin kepada siapa. Terjemahan Melayu sama, tapi ditujukan kepada orang yang berbeza suasana kebatinannya. Jika kamu terus-menerus meragukanlah agama yang aku bawa ini, yakni tauhid. Kamu masih fikir-fikir apa untung ruginya bila menerima, bila menolak. Betulkah yang disampaikan oleh Muhammad ini? Betulkah yang dikatakan oleh Quran ini? Nak menolak payah rasanya, tapi nak menerima pun juga tidak mudah bagi mereka. Syak. Begitu. Katakan Muhammad, fala a'budu. Kamu istiharkan dahulu di hadapan mereka. Dengan jelas, dengan nyata. Fala a'budul ladzina ta'budu minullah. Aku tidak mengabdikan diri. Aku tidak rela menjadi hamba abdi. Berubudiyah kepada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Tidak, aku tidak rela. Aku tidak rela memperhambakan diriku kepada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Walakin a'budullah. Tapi aku hanya mengabdikan diri, memperhambakan diri kepada Allah semata. Allah yang mana itu? Allah alladzi yatawaffakum. Allah yang akan mematikan kamu. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk aku menjadi daripada orang-orang yang mukmin. Jamaah rahimakumullah, hadza dalilun qawiyyun ala anna Allah wahdahu al-mustahaqq bil ibadah. La yamliku ahadun ayat tahadda. Ayat ini adalah dalil yang sangat kuat, bukti yang sangat nyata bahwasanya Allah sahajalah satu-satunya zat al-mustahiqqu lil ibadah. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah atau untuk kita memperhambakan diri padanya. Allahu wahdahu al-mustahiqqu lil ibadah. Dalil paling kuat. Tidak ada selain Allah yang berhak menerima pengabdian daripada kita. Ubudiyah lebih tepat. La yamliku ahadun at-tahadda. Tidak ada sesiapa yang boleh menafikan, yang boleh melawannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Azim rahimahullah, beliau mengulas ayat ini. Allah berfirman menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, memberitahu kepada umatnya, baik sekalian manusia, jika kamu masih terus-menerus di dalam keraguan, terus meragui kesahihan,
kebenaran agama yang aku bawa. Fi sakin min sihhati ma ji'tukum min ad-din al-hanif. Masih terus-menerus meragui akan kebenaran, kesahihan agama yang aku datangkan pada kamu, yang Allah wahyukan ianya kepada aku. Ha ana. Ini suruh tunjuk, inilah aku. Waha anada, inilah aku. La a'budul ladzina ta'budu minullah. Inilah aku. Orangnya yang tidak rela mengabdikan diri kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tetapi aku hanya rela mengabdikan diri bagi Allah semata. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Karena dialah yang akan mematikan kita semua. Dia akan mematikan kamu sebagaimana dia telah menghidupkan kamu sebelum itu. Dahulu kamu tidak ada. Lalu dia sahaja yang berkuasa mengadakan kamu sampai sekarang. Nanti dia juga berkuasa meniadakan kamu semula. Selesai di situkah? Tidak. Tumma ilaihi manjukum. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan untuk diminta pertanggungjawaban. Fa in kanat alihatukum allati tad'una bidulil haqqa. Sekarang beginilah wahai umatku. Seakan-akan Nabi disuruh menyampaikan begini. Sekarang begini. Jika adalah benarlah, jika sekiranya benarlah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, selain Allah itu Tuhan yang berhak disembah, layak disembah, patut disembah. Fa ana la a'buduha. Sekali-kali aku tidak akan menyembah dia mengikuti kamu. Tapi kalau kamu masih yakin Tuhan kamu, Tuhan yang berhak disembah, dan aku cabar, kan aku tidak mau menyembahnya, fad'uha. Kalau itu kamu seru dia. Kamu minta kepadanya. Agar dia menimpakan madarat pada diriku. Boleh atau tidak boleh? Karena kamu pikir pasti aku sebagai penentangnya. Sebab aku tidak mau menyembah. Kamu pula ikhlas mengabdikan dirinya. Sekarang aku cabar. Kamu mungkin menganggap aku menderhakai Tuhan kamu. Sila. Lalu pohonlah. Mintalah kepadanya agar dia murka, marah kepada aku dan timpakan kesusahan pada diriku ini. Falita dulu nih, sila. Fa innaha la tadur wa la tanfa. Karena aku yakin Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menimpakan madarat sikit pun dan juga tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun. Kenapa? Wa innamal ladzi biyadihi ad-durr wan naf wallahu wahdah la syarikalah. Karena hanya saja zat yang ada di tangannya kuasa untuk menimpakan madarat, menghilangkan madarat, untuk memberi manfaat, mengambil manfaat, menarik manfaat. Wallahu wahdah. Dia hanya Allah sahaja. Tiada sekutu baginya. Dan aku diperintahkan oleh Allah supaya aku menjadi orang yang mempercayai perkara ini. Yang mengimani ajaran ini. Itu tafsir Ibnu Katsir. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Beliau berkata begini.
wa'lam annahu ta'ala lama dzakara ad-dalail ala aqsal ghayati wa ablagha an-nihayah. Ketahuilah bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pelbagai bukti-bukti keesaannya dalam ayat sebelumnya kan. Nah, ayat sebelumnya cerita tentang bukti keesaannya, tentang suruh perhatikan, kita suruh perhatikan langit, bumi dan segala-galanya. Bukti-bukti keesaannya ala aqsal ghayah wa ablagha nihayah. Bukti yang yang tak mampu lagi terbantahkan dah. Karena paling jelas, paling nyata. Amara rasulahu bi'idhari dinihi. Lalu Allah perintahkan Nabi untuk menzahirkan, menghibahkan, memberitahukan agama yang dibawa. Bi'idharil mubayanah al-musyrikin. Menzahirkan, memberitahukan dengan nyata, khasnya kepada mereka yang menolak, termasuk mereka yang masih meragui akan kebenaran. Ya, ini dalam ayat, ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min din. Ya sekalian, zahir ayat ini, kalau kita lihat dari segi zahir ayat yang ke-104 ini, menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak mengakui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu zahir ayat. Cara mudahnya jelas. Mereka tidak mengakui, atau sebagian mereka naik sikitlah meragukan. Kalau yang pertama menolak mentah-mentah, ada golongan lain yang mungkin tidak menolak mentah-mentah, tapi meragukan, iya ke tidak, iya ke tidak, iya ke tidak, betul ke salah. Kepada orang ini yang Allah sebutkan dari segi zahir ayat ini. Kemudian Allah memberitahu dengan bukti yang nyata. Pertama apa? Allahu al-mustahiqqu lil ibadah. Bahwasanya Allah sahajalah zat satu-satunya yang berhak untuk semua makhluk mengabdikan diri kepadanya. Dan tidak ada yang lain yang berhak untuk makhluk, untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Itu satu buktinya. Kesimpulannya. Lalu Allah menunjukkan alasannya. Mungkin mereka akan tanya, oke, wahai Muhammad, kamu mendakwa, kamu suruh kita meyakini bahwa Tuhan kamu yang bernama Allah sahajalah satu-satunya zat yang berhak disembah, yang semua makhluk wajib memperhambakan dirinya kepadanya. Lalu apa buktinya? Cakap senang, tapi apa buktinya? Apa alasanmu? Itulah maksudnya. Jadi ayat ini sebenarnya ayat dialog ya Mas Lan. Kalau kita pahami ayat dialog antara Allah dengan manusia yang ingkar dan masih ragu melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini indahnya Al-Qur'an. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh Al-Quran dalam menyampaikan kebenaran. Yakni menyuburkan dialog. Bukan monolog. Itu menarik. Bagi saya sangat menarik. Memahamkan kebenaran, walaupun kebenaran yang paling mutlak sekalipun, pada mereka kita tidak boleh paksakan. Tapi hendaklah dengan cara memberi ruang pada mereka. Jika mereka ingin bertanya, ya sila jawab. Bila mereka menolak, lalu tanya apa alasan menolak. Jika mereka ingin bukti,
Kenapa kita kata ini betul? Tunjukkan buktinya. Itu menarik sekali. Sehingga objek dakwah, orang yang menjadi objek sasaran dakwah, ya itu diperlakukan sebagai semestinya, sebagai selayaknya. Ya dianggap ada begitulah. Dulu semasa masih menuntut ada fiqh dakwah dan juga ada kursus training dakwah. Saya masih ingat kata si penyampai makalah itu, kata, bila nanti kamu berdakwah, mendakwakan agama Islam, walaupun Islam itu pasti benar dan tidak keraguan, tapi kan tidak semua orang meyakininya. Apalagi kamu akan menyampaikan pada orang yang tidak atau belum meyakininya. Perlakukan mereka sebagai makhluk hidup, katanya. Perlakukan orang-orang yang kamu tidak sadar itu sebagai makhluk hidup, bukan makhluk benda, bukan benda mati. Lalu beliau jelaskan, maksudnya, ya sampaikan dakwah kamu itu dengan cara dialog. Ya. Jadi dua arah. Kalau kamu menyampaikan dakwah dengan sistem monolog, katanya kepada itu kamu memperlakukan mereka macam benda mati. Jadi kamu berdakwah kepada batu, pada kayu. Dan itu tidak betul. Ini contohnya. Orang kafir ini. Mereka tanya, apa buktinya? Kamu kata hanya Tuhan kamu yang benar, Allah saja yang disembah. Yang lain tidak benar. Apa buktinya? Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ad-dalilul qawi. Bukti yang kuat, alasan yang kuat, yang tak siapa yang boleh menafikan. Bahwa Allah sahajalah satu zat yang berhak disembah. Apa alasan yang Allah berikan dalam ayat ini? Alladzi yatawaffakum. Itu hujah, Mas sekalian. Itu hujah, itu alasan. Kenapa Allah sahaja zat yang berhak disembah? Yang Nabi katakan tadi, la a'budul ladzina min dunillah, walakin a'budullah. Aku tak sembah selain Allah, aku sembah Allah saja. Apa alasannya? Apa buktinya? Kalau Allah saja itu zat yang berhak disembah, ya, karena dia alladzi yatawaffakum. Itu menarik. Itu hujah. Aila yujadu man yaqdiru aw yatabba ala qadarillahi ta'ala hina. Buktinya bahwanya tidak ada sesiapa yang mampu menghalangi kuasa Allah bila Allah sudah berkehendak mematikan seorang hambanya. Dahulu semua kamu tidak ada. Lalu dengan kehendak Allah, iradah dan kudrahnya, Allah menghendaki kamu wujud. Kewujudan kamu ini bukan kehendak kamu. Juga bukan kehendak orang tua kamu. Sebaliknya itu kehendak Allah. Termasuk kewujudan orang tua kamu pun kehendak Allah. Tak ada campur tangan kamu. Ramai orang yang menginginkan dzurriat, berusaha hingga meninggal, hingga mati, tak punya anak. Kalau tidak menghendaki. Ramai orang yang Allah macam tak belum ingin punya anak, malah jadi anak pula. Ramai pula tu. Masya Allah. Nanti bila sudah tiba masanya Allah, satu zat berarti sudah menghendaki kamu mati. Kamu dah tak lagi diizin tinggal di sini, kena pindah ke alam lain. Tak ada siapa yang menolak, yang menghalangi. Bahkan benda yang aku anggap Tuhan pun tidak boleh. Isa alaihissalam ada orang menganggap sebagai Tuhan. Mampukah Isa menghalangi Allah
ketika Allah hendak mematikan hambanya, tidak mampu. Bahkan ketika Allah hendak mematikannya pun, hendak mematikan ibunya pun, tidak boleh apa. Itu bukti. Jadi Allah tunjukkan bukti bahwa ia satu-satunya zat yang berhak disembah. Dia punya sifat al-muhyi, al-mumitu. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu kelayakan. Itu syarat layak jadi Tuhan yang disembah. Sekarang, adakah Tuhan kamu boleh menghidupkan atau mematikan? Dan itu pernah dijadikan bahan perdebatan, ingat ya Mas kan? Antara Khalilullah Ibrahim alaihissalam dengan Namrus. Ketika Ibrahim kata, ya Tuhanku yang Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Namrus kata, ana uhyi wa umit. Kalau begitu aku pun boleh menghidupkan, boleh mematikan. Suruh panggil dua hamba abdi. Yang satu dibunuh, yang satu bebaskan. Punyalah cetek pemikiran Raja Namrus. Tengok, aku pun boleh. Ini ada dua seorang hambaku, abdi. Seorang aku bunuh. Mana aku boleh mematikannya. Seorang aku merdekakan, bebas. Mana aku hidupkan. Boleh macam itu memahami. Lalu Ibrahim punya hujah yang lain. Tuhanku, yaitu Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur. Yang menerbitkan matahari. Itu arah timur. Sekarang, apabila jika kamu betul sebagai Tuhan dari Namrus, datangkan, terbitkan matahari daripada tempat terbenamnya. Fabuhital ladzi kafar. Bingung tu Namrus. Muhyi mumit. Itu dalilnya. Di sini ya mas sekalian ada dua poin terpenting dalam ayat ini. Yang pertama, qadiyatul ibadah. Berkaitan dengan ubudiyah. Berkaitan dengan ubudiyah. Yang berkaitan dengan ibadah, ialah ubudiyah, yakni fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah alladzi yatafaqahu. Itu yang pertama. Itu berkaitan dengan ubudiyah. Dalam ayat ini ada dua poin penting yang perlu kita bukan perhatian kita. Pertama, yakni tentang ubudiyah. Bahwa ubudiyah itu hanya wajib dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah sahaja. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Ay wa kana la buda ayat ya amrul mas'alatani ma'an. Mas'alatu adamil ubudiyah ibadati rasul liman hum min dunillah wa takhsisilah wa ridallah. Dan dalam bab ibadah ini ada dua syaratnya. Pertama, mesti menyembah Allah dan tidak menyembah yang lain. Itu dia. Kalau dia menyembah Allah, pada masanya juga menyembah yang lain, itu bukan ibadah. Allah disembah, selain Allah pun juga disembah. Bukan. Belum ibadah lagi itu. Salah lagi, batal lagi. Atau selain Allah dia tak sembah. Tapi Allah pun juga tak sembah, tak jadi juga. So dalam ubudiyah kena ada dua. Sebab itu Nabi Allah suruh menyampaikan, aku tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Dinafikan. Kemudian, tetapi, a'budullah, aku ya Allah. Dalam bahasa mudahnya, dinafi dahulu, baru itsbat. Sama dengan kalimat la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Kepada selain Allah, ucapkan la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Itu la ilaha. Kepada matahari, la ilaha. Awak bukan ilah, awak bukan ilah, awak bukan ilah. Awak tak ada hak untuk disembah, awak tak ada. Selepas semuanya dinafikan, la ilaha, la ilaha. Lalu diisbatkan. Datang itsbat.
Apa isbatnya? Illallah. Kecuali Allah. Itu kalimatnya sama dengan ayat ini. Allah suruh Nabi menyampaikan yang pertama, aku tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Itu la ilaha lah. Tetapi aku menyembah Allah saja. Itu ilallah. Kena dua syarat ini. Apa artinya patuh kepada Allah? Sembah Allah. Tapi yang Allah juga disembah. Apa artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. An-Nafi' ad-Dhari, dialah yang memberikan kita kebaikan manfaat, dia juga yang menipukan kita madarat, dan dia juga yang menghilangkan madarat. Kita yakin itu sifat-sifat Allah Al-Asmaul Husna. Apa artinya keimanan kita kepada Asmaul Husna itu? Jika pada masama kita masih percaya, oh, bulan ini, tahun ini, usaha saya jadi lancar nih, semenjak saya pindah rumah. Semenjak saya pindah rumah, rezeki saya jadi, Masya Allah, jadi lancar, jadi mudah. Dulu, di rumah lama, ayo, macam-macam usaha tak menjadi. Saya semakin yakin sekarang kata orang. Rumah dulu itu tak bawa ong. Karena rumah dulu location dia di T Junction. Gara-gara rumah berada di T Junction, rezeki jadi susah. Akhirnya dijual walaupun dengan harga yang sangat murah, beli rumah yang baru. Adakah orang ini betul-betul meyakini 100% bahwa Ar-Razzaq itu hanya Allah? Bahwa An-Nafi' ad-Dhar itu hanya Allah? Atau tanpa disedari dia yakin juga bahwa T Junction itu penyebab susahnya mendapatkan rezeki. Percaya angka, percaya hari, percaya itu, percaya azibabnya. Apa maknanya? Apa maknanya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak menafikan selain Allah sebagai Tuhan? Paham ya? Ini hanya penting sekali itu. Penting sekali. Dan susunya menarik. Penafian dahulu. La ilaha, baru ilallah. Kita nafi semuanya. Oh, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Kalau semua tidak percaya, lalu apa yang kamu percayai? Dia. Nah, gitu. Ya. Jangan dibalik. Saya percaya pada Allah. Saya percaya. Tapi, ada tapinya. Ada tapinya. Kata percaya pada Allah sahaja. Zat yang maha melindungi, yang maha, katanya sudah hasbi Allah wa ni'mal wakil, katanya. Kenapa masih percaya yang pelik-pelik, yang bukan-bukan itu? Subhanallah. Inilah. Dan yang paling berat sekali, Tuhan, benda selain Allah yang dipertuhankan manusia, itu yang paling dahsyat, yakni hawa nafsu. Ialah orang menyembah pokok pun karena mengikuti hawa nafsu. Orang syirik pun ya karena jadi bila hawa nafsu yang menjadi Tuhan, itu memang parah lah, sangat parah. Nanti takhoda ilahu hawa. Apa pendapatmu Muhammad, orang yang menjadikan hawa sebagai Tuhan? Betul itu ya. Jadi ada poin pertama berkaitan dengan ibadah pada Allah, dan berkaitan ibadah pada Allah ini mengandung dua masalah penting. Penafian dan isbat. La ilaha dan illallah. Atau kalau dalam ayat ini, la a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, satu barulah walakin a'budullah alladzi yatafakkur. Sama. Ya. Sama. Jadi ditaksiskan gitu ya lah. Ditaksiskan ubudiyah hanya kepada Allah. Kemudian yang saya sampaikan juga dalam ayat berkaitan dengan ini, al insanu afdalul makhluqat.
Sampaikan, al-insanu afdalul makhluqat. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Ada pengajaran dalam ayat ini memberitahu kita yang tersiratlah manusia adalah makhluk yang paling mulia, afdalul makhluqat. Dari mana kita dapat maklumat itu? Baik. Wahum kanu ya'budunal asnam al-asbam bil hijarah. Orang-orang yang menyembah selain Allah, katalah menyembah patung, berhala, yang mereka buat sendiri, mereka pahat sendiri, mereka lukis sendiri. Mereka lukis sendiri. Fa akramaha wal insan alladhi sakhara lahu as-samawati wal ardh. Sedangkan Allah Subhanahu, lalu manusia yang berbuat kata menganggapnya sebagai Tuhan, mempertuhankannya. Coba, itu fikiran yang waras atau fikiran yang terbalik? Dia hidup, hatinya perlukan Tuhan. Ya, dia perlukan Tuhan untuk disembah. Masalahnya, malangnya Tuhan belum dibuat. Belum dibuat. Jadi kena buat dua Tuhan dahulu, baru di... Subhanallah. Itu telah membalikkan dudukan jemaah. Manusia ini makhluk termulia. Bumi, langit, dan isinya, Allah kata, dicipta oleh Allah untuk kepentingan manusia. Matahari, bulan, udara, lautan, darat, pokok, batu, gunung, ganang, sebutlah apa sajalah. Ikan ada di laut, burung yang berterbangan. Semua itu dicipta Allah untuk kita. Bukan sebaliknya. Jadi kita ini kedudukannya di atas. Kalaulah kita boleh gambarkan, kita ini kedudukan kita di atas bumi, langit, dan isinya. Maksud saya dia kita dimuliakan. Mereka di bawah. Kedudukan kita menguasai, bukan dikuasai. Dudukan kita yakni memanfaatkan. Ya, kita di atas. Begitu. Tiba-tiba kita dengan rela, ada orang dengan rela merendahkan dirinya di bawah, diletakkan pula pokok di atasnya. Dia jadi hamba abdinya. Itu kesesatan yang sangat nyata. Itu penghinaan kepada diri sendiri. Penghinaan pada diri sendiri. Semua Allah tundukkan untuk kita, pula dia malah menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sedangkan tadi katakan segala ciptaan Allah, Allah ciptakan untuk memberi khidmat kepada kita. Khidmat kepada kita. Jadi bila ini sudah dibalik, itu adalah ya kesesatan, betul. Sekaligus itu penghinaan yang dilakukan dengan sengaja. Bagaimana mungkin makhluk yang Allah jadikan sebagai makhluk yang paling mulia, dengan sebab kejahilannya, bukan sekadar menolak kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, dia hinakan dirinya sehina-hinanya. Itu jika orang tidak mengabdikan diri. Saya pernah buatkan dahulu satu lakaran ya mas sekalian ya. Dulu saya pernah buat satu lakaran geometri beginilah ya. Oh, tak nampak ya. Saya pernah buat lakaran begini, buat cross. Buat gambar cross. Bukan gambar cross untuk batung. Bukan cross itu. Ada cross, yang atas Allah, tulis Allah. Yang melintang itu tulis manusia, al-insan, kanan al-insan, al-insan. Yang bawah, yang garis ke bawah, tulis itu yakni al-alam. Selain kita, selain Allah, selain kita dia al-alam. Artinya apa? Hubungan kita dengan yang di atas itu hanya satu. Hubungan kita ke atas itu hanya dengan yang satu saja, yakni Allah. Yang di atas kita itu hanya Allah.
So itu hubungan kita kepada Allah, hubungan ke atas. Menyembah, mengabdi, memohon, memuja, memuji, patuh, segalanya lah. Dia di atas, kita di bawah. Gitu. Hubungan kita sesama kita setara. Satu tingkatan. Satu level. Karena hubungan manusia sama manusia ini satu level, satu tingkatan, hubungannya saling menghormati, saling tolong-menolong, kasih mengasihi. Tidak boleh menindas, karena sama. Menindas, menzalimi, membuli, tak boleh. Juga tidak boleh memuja. Memuja, menyembah, mengabdikan diri. Tidak boleh. Kan sama level. Bila sama level, makna hubungan kita sama saling memerlukan. Saling tolong-menolong, saling melengkapi, berganding bahu, hormat menghormati. Tidak boleh menganiaya, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menjajah. Tapi juga tidak boleh memuja, memuji, menyembah. Jauh sekali. Macam mana kita sembah, kita dengan dia sama tarafnya. Menyembah, penyembahan hanya boleh diberikan pada yang lebih tinggi daripada kita, yakni Allah. Habis hubungan kita dengan alam, dengan matahari, dengan bintang, dengan planet, dengan pokok, dengan bumi, dengan laut, dengan gunung, dengan batu. Mereka ini semua berada di bawah kita. Jadi hubungan kita dengan mereka, hubungan menguasai, memanfaatkan, mengelola, mentadbir, seterusnya. Bukan mereka kita letak di atas kita jadi hambanya. Oleh itu kita tengok pokok, Masya Allah, pokok ini yang Allah ciptakan untuk kita manfaatkan. Buahnya kita makan, daunnya jadi boleh kita makan, pokoknya kita boleh jadi perkakas rumah. Sila. Gunung ini yang Allah ciptakan untuk kita sebagai stabilizer bumi. Alhamdulillah. Bukan malah dipujanya. Jadi mudahnya buat aja cross gambar salib itu, yang atas ya hanya Allah, kita letakkan yang separas. Hubungan kita nih sama, setara, hormat, tolong menolong, saling melengkapi. Sementara selain itu alam semesta di bawah. Insya Allah pandangan hidup kita betul. Insya Allah. Dalam perniagaan tidak boleh tipu menipu, itu sudah jahat itu. Boleh cari keuntungan, tapi tidak dengan cara merugikan orang. Itu sudah jahat. Kita boleh naik ke atas. Boleh naik ke atas, jadi orang atas. Tapi jangan dengan cara pijak kepala orang. Tidak boleh. Anda boleh buat istana yang mewah, tempat mewah. Tapi bukan dengan memeras istana yang kita bina dengan pengorbanan, keringat, darah dan air mata orang miskin. Itu salah. Itu sudah tidak ada lagi hubungan sesama, itu sudah penindasan. Boleh jadi orang kaya, boleh. Tapi jangan jadi orang kaya dengan cara memiskinkan orang. Itu yang dosa. Jadi orang yang berjaya maju ke hadapan, boleh. Tapi tidak boleh dengan cara menghalang orang lain, menyekat orang lain. Indah ya, kalau Islam difahami itu dan diamalkan itu sangat-sangat indah. Siapapun kita, sesama kita, walaupun berbeza warna kulit, berbeza budaya mungkin, bahkan berbeza status sosialnya, hubungan kita tetap hormat menghormati, saling tolong menolong, saling menghargai, tidak boleh. Bahkan Islam mengajar kita, orang kafir pun kita tidak boleh bunuh, tidak boleh kita perangi semata-mata karena dia kafir. Ingat itu. Orang kafir pun kita tidak boleh bunuh semata-mata karena dia kafir. Tapi itu dalam Islam berlaku peperangan orang kafir. Kenapa orang Islam bunuh orang kafir? Itu bukan karena semata-mata kafir, karena mereka orang Islam. Orang kafir pun tidak boleh dianiaya. Orang Muslim tidak boleh menzalimi orang kafir, hanya mereka kafir. Jika A Muslim, B kafir, lalu A menzalimi B yang kafir,
Ya, karena tak suka tak apa. Dia kafir baik, dia tak tahu ya Mas kan. Nanti Allah akan beri pihak kepada si kafir. Bukan karena kekufurannya. Allah biak pada si kafir karena ia dalam status teraniaya. Dan Allah tidak pandang kepada E. Tapi kan dia Muslim. Ya, tapi karena dia penganiaya. Ittaqu da'watal mazlum. Takut oleh kamu akan doa orang yang teraniaya. Wa in kana kafira. Walaupun dia orang kafir. Fa inna laisa bainahu wa bainal hijab. Karena antara si kafir, antara si mazlum, orang yang teraniaya dengan yang itu tidak ada hijab. Tengok. Hadis itu kan memberitahu kita Allah nampaknya berpihak kepada yang teraniaya. Keperpihakan Allah terhadap mazlum itu sangat kuat. Walaupun dia mungkin non-muslim. Dan Allah tidak berpihak kepada si penganiaya. Walaupun dia muslim. Kenapa? Karena memang antara manusia sama muslim atau kafir ini hubungannya saling kasih mengasihi, hormat menghormati. Kan orang kafir ini kita jadikan objek dakwah. Bila dijadikan objek dakwah, bagaimana mereka kita jadikan objek dakwah? Bagaimana mereka akan mendakwah kita jika kita sudah membenci dari awal? Karena kekufurannya. Masya Allah. Saya pernah kata begini. Ya sekalian, ketika Nabi dilantik jadi Nabi ini jamaah sekalian, mula-mula Nabi jadi Nabi ini, Nabi tidak punya pengikut. Tidak ada orang Islam. Iya, Nabi seorang yang Muslim. Mula-mulalah. Ya, baru kemudian ya ada seorang istri baginda Nabi. Dapat lagi Abu Bakar. So, pada awal Islam, Nabi jadi Nabi ini, umatnya ramai yang kafir. Umat Nabi ramai yang kafir waktu itu. Jangan fikir Nabi jadi Nabi hari satu minggu, semua jadi musuh sahabatnya. Tak ada. Jadi Nabi ini dakwahnya kepada orang kafir. Yang paling banyak. Jadi kalau objek dakwah sudah dibenci daripada awal, bagaimana? Paham ya? Jadi hubungan kita, saya ulangi, hubungan sama. Dengan Allah di atas menyembah, mengabdi, memohon. Hubungan kepada selain Allah pada alam, kita penguasanya. Kita khalifahnya, kata Allah. Insya Allah kalau itu dipegangi, jalan hidup kita siap dari jadi apa dari siapapun, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Sebab itulah di situ Allah kata, aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Ya bagaimana? Sebab selain Allah itu makhluk. Selain Allah itu makhluk, bagaimana aku menyembahnya? Apalagi makhluk itu Allah cipta untuk kepentingan aku. Malaikat Allah cipta untuk kepentingan manusia. Bukan untuk kepentingan Allah. Kan ramai malaikat yang dicipta Allah dan memberi tugas, diberikan tugas dan untuk kepentingan kita. Iya, jangan dalam bahasa berkhidmat. Memberi khidmat. Patuh akan perintah Allah, memberi khidmat pada kita. Itu malaikat. Jadi bagaimana mungkin aku menyembah mereka? Kami ini makhluk termulia. Yang lain itu di bawah. Nah itu satu. Sebab itu kita istihad, kami tidak akan menyembah selain Allah. Karena kami paling mulia di kalangan makhluk Allah. Subhanallah ya. Jadi ini didahulukan, ini penafian ya. Takdimun nafyi. Ini penting. Barulah nanti isbat. Kalau dalam bahasa hati, takhliyah, baru tahliyah. Apalah apapun istilahnya, jadi masalah lah. Barulah yang kedua, walakin a'budullah alladzi yatafakum, yakni beribadah hanya kepada Allah. Yajibu tarku ibadati ghairillah. Wajib meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Tadi pertama, wajib meninggalkan beribadah kepada selain Allah.
Wajib meninggalkan beribadah pada selain Allah. Ayat ini wajib beribadah kepada Allah sahaja atau wajib meninggalkan beribadah kepada selain Allah. Yajibul istighal bi ibadatillah. Itu poin yang pertama yang bagi saya sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Wajib meninggalkan beribadatan pada selain Allah. Poin yang keduanya, wajib menyibukkan dirinya beribadah hanya pada Allah. La ilaha illallah. Lalu apa hikmah? Apa rahsia disebutkannya alladzi yatawaffakum? Tadi sudah saya sentuh sedikit ya Mas sekalian. Kenapa dalam itu disebut yatawaffakum? Karena dia yang mematikan kamu. Kenapa Allah tak kata, alam itu tidak kata umpamanya walakin a'budullaha alladzi khalaqakum. Tapi aku hanya menyembah Allah yang dia sajalah yang mencipta kamu. Tapi yatawaffakum, yang mematikan kamu. Kenapa yang dipilih yakni kalimah yatawaffakum? Al-mumit. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, al-hikmatu fi dzikril ma'bud al-haq fi hadzal maqam bi hadhihi sifah. Hikmah disebutkannya zat yang berhak disembah dengan sifat yatawaffakum. Yatawaffakum. Ini ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa maksud dan tujuan. Yang pertama, alladzi yahtamilu ayyakunal murad anni a'budullah alladzi khalaqakum awalan thumma yatawaffakum thaniyan thumma yu'idukum thalithan. Yang pertama, bahwa ayat ini mengandungi makna aku menyembah Allah saja yang mematikan kamu. Itu kalau diuraikan maksudnya begini. Aku menyembah Allah sahaja, zat yang telah menciptakan kamu kali pertama. Sekarang kamu hidup. Kemudian dia akan mematikan kamu untuk peringkat kedua. Kemudian ia akan mengembalikan kamu hidupkan semula, bertemu dengannya peringkat yang ketiga. Hadhil maratib at-talatah, 3 tahapan ini, dan itu banyak sekali disebut di dalam Al-Quran. Disebut di dalam Al-Quran. Jadi disebutkan yang tengah dimatikan, karena bagi mereka tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Kalau dikatakan aku menyembah Allah, zat yang telah cipta aku, cipta kamu. Ya, yalah, ya, tapi apa tujuan hidup mereka? Mereka tak tahu. Bagi mereka, bila sudah mati, selesai masalah. Selesai masalah. Bahkan ramai di antara mereka, mati bukan sebab kehendak Allah. Mati ya karena waktulah. Benda rusak. Ada basikal rusak. Kenapa rusak? Ya, karena sudah ada benda yang rusak, pipa rusak yang tak boleh diganti. Rusaklah. Manusia demikian juga. Mati bukan sebab ada campur tangan kuasa yang ada di luar kita. Bagi mereka mati selain masalah. Lalu Quran kata, oh tidak. Dahulu kamu tidak ada, lalu dia mengadakan kamu. Sekarang kamu ada, nanti dia yang akan. Jika dia yang mematikan kamu, maknanya si pelakunya ini ada tujuan, ada malaman. Kita ada karena dia yang mengadakan. Pasti dia ada tujuan. Kenapa dia mengadakan kita? Menghidupkan kita. Nanti kita mati, dia yang mematikannya. Pasti ada tujuan. Ada hikmah. Kenapa dia mematikan kita? Walau kita belum mau mati. Nah, tujuan kehendak Allah inilah yang mereka tidak dapat pahami.
Bagi mereka, mereka tidak ada, kemudian ada, mereka tak tahu apa tujuan hidup. Sebab itu sesuka hati hidupnya. Hidupnya sesuka hati, nak buat itu. Bagi tak ada tujuan. Tujuannya apa? Makan. Bila makan, kenyang. Bila makan, kenyang. Waliyadzubillah, orang seperti ini apa yang dicari? Siangnya macam keledai, malamnya macam bangkai. Kata Nabi, siang macam keledai, malam macam bangkai. Ya, aktif, siangnya aktif. Oh, sana sini sini, hiruk pikuk. Hiruk pikuk, mergek sana sini pakai raksasa. Oh, luar biasa. Tapi malam macam bangkai. Karena hanya menelentang, tidur sampai berdengkur. Waliyadzubillah. Apa tujuannya? Apa tujuan? Dia tidak tahu. Nah, Allah sebutkan apabila mati, lagilah mereka tak mati sudah. Selesai masalah. Sebab itu sebelum mati, hendaklah kita puas-puaskan. Quran kata, oh tidak. Kamu mati bukan kehendak kamu mati bukan kehendak alam. Kamu mati ada yang menghendaki mati. Sebagaimana kamu hidup, ada yang menghendaki hidup. Dan zat yang menghendaki kamu hidup, kamu mati itu ada tujuan, ada matlamat. Kenapa ia hidupkan kamu? Dan kenapa ia mematikan kamu? Nah, inilah yang nak diberitahukan pada mereka ketika Allah suruh Nabi Muhammad kata, alladzi yatafaqqahu. Supaya mereka berfikir, iya ya, kalau Allah yang mematikan kita, mesti ada tujuannya kenapa dia matikan kita. Sebab mereka berfikir lebih jauh lagi. Selama ini mereka fikir, bila mati selesai masalah. Rupanya tidak. Bila mati, pasti ada tujuannya. Kenapa dimatikan? Oh, rupanya kemudian dikembalikan kepada Allah SWT. Dan dalam Quran banyak sekali ya, ayat ini diulang-ulang ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Dahulu kamu mati. Fahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu semula. Tsumma ilaihi turja'un. Dalam ayat itu, surah Al-Baqarah 28 itu, Allah sebutkan dia. Dia mematikan kamu, dia menghidupkan kamu, dia, kepada dia. Maknanya, semua ini ada pelakunya. Kita hidup, ada menghidupkan, kita mati, ada menghidupkan, kita gerak, ada menggerakkan, kita kebalikan. Tentulah Allah yang maha bijaksana, ada tujuan, ada matlamat, ada hikmah. Bukan suka-suka. Mereka fikir hidup ni suka-suka. Allah cipta gunung, ya suka-suka. Abatan. Ya suka-suka, daripada tak buat apa-apa, tak apalah. Apa mereka fikir? Apa ada orang yang fikir, Allah cipta manusia ni, kenapa Allah cipta manusia? Yalah, Allah cipta manusia ni, ya suka-sukalah. Daripada, subhanallah, daripada duduk termenung, buatlah manusia yang lucu. Manusia yang boleh berjalan, boleh bergaduh, boleh makan, boleh menangis, boleh yang lucu lah. Masya Allah, subhanallah. Adakah Allah ciptaannya suka-suka? Ada tujuan, ada hikmah. Betul. Yang keduanya, kenapa disebut dia yang mematikan? Ya mas sekalian, Allah sehingga dua. Annal maut asyaddul asya mahabat. Untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah, zat satu yang berhak disembah, maka diberitahu pada mereka kerja Allah yang boleh menimbulkan rasa takut pada mereka. Apa kerja Allah? Perbuatan Allah yang diharapkan boleh menimbulkan rasa takut pada mereka. Sifat al-mumitu, mematikan. Berita kematian ini jamaah sekalian, secara fitrahnya lebih menimbulkan rasa takut dalam hati manusia daripada berita kelahiran. Pastilah mendengar kelahiran cucu pasti gembira, mendengar kematian cucu lagi menakutkan, menyedihkan. Bila sebut dia yang mematikan kamu, diharapkan hati mereka timbul rasa takut. Bukan takut kepada proses kematiannya, tapi takut kepada zat yang menghendaki kematiannya. Sebab itu disebut khas mematikan. Liyakuna aqwa fil zajri warroda. Supaya lebih
kuat, menimbulkan rasa gerun. Dan yang ketiga, kenapa disebut kali garap mati? Annahum lamasta'yalu nuzul al-'adzab. Apabila mereka meminta pada Allah agar segera diturunkan azab. Ingat ya, orang-orang kafir yang menolak ajaran Islam, bahkan yang mungkin yang meragui kebenaran Islam, ini sering kali meminta pada Nabi agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan turunnya azab terhadap mereka jika betullah azab itu ada. Mereka cabar Nabi, jika betullah Muhammad, kami ini sesat, kami ini banyak dosa kepada Tuhan kamu, kami cabar kamu. Coba minta pada Tuhan kamu, turunkan azab pada kami sekarang saya. Tak payah nanti, tak payah. Tak payah nanti, tak payah. Sekarang saya. Itu sering mereka lakukan. Bahkan dalam surah ini pun ada, kalau kita boleh lihat dalam ayat yang ke-102 sebelumnya. 102 kan mereka minta itu. Fahayan tadirun illa matal ayyamil ladina khala min qablihim. Kul inta fantadiru inni ma'akum minal munzirin. Mereka minta segera. Nah, ayat ini 104 disebut Allah zat yang mematikan kamu. Hadil ayat tadullu ala annahu ta'ala yulik ulaikal kuffar wa yabqal mu'minin. Ayat ini sebagai dalil bahwa Allah berkuasa membinasakan orang-orang kafir yang tidak percaya Allah itu dan menyelamatkan orang-orang mukmin. Orang kafir yang ingkar dibinasakan, orang mukmin yang percaya diselamatkan, hidup. Itu buktinya bahwa dia itu adalah satu zat yang berhak disembah. Dia mematikan kamu, membinasakan kamu. Subhanallah. Yuqawwi daulatahum falamma kana qaribul ahdi bi hal kalam la jarama. Orang mukmin kemudian diberi peluang untuk kuat, untuk diberi kekuatan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini ditutup dengan firman-Nya, wa umirtu an akuna minal mu'minin. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Dan aku diperintahkan untuk aku menjadi orang-orang yang beriman. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa umirtu an akuna minal muslimin, perlu kita pahami sama bahasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bahwa ibadah kepadanya, ubudiyah kepadanya itu min jinsi a'malil jawarih. Ini satu di antara rahasianya ya. Tatkala Allah menyebutkan tentang perintah ibadah, aku menyembah Allah. Aku tidak menyembah selain Allah. Itu kaitannya dengan jinsul a'malil jawarih. Jenis amalan zahir, amalan. Kan menyembah secara umum, aku menyembah Allah, ibadah itu secara umum kan buat yang disuruh, tinggal yang ditegak. Ya. Saya pernah menyampaikan, tapi mungkin di kelas lain ya. Pengertian ibadah ini ada dua. Maksud orang yang memahami makna ibadah itu ada dua. Satu, ada yang kata ibadah itu yakni merujuk kepada apa yang Allah suruh dan apa yang Allah tegah. Itu ibadah. Perintah Allah dan larangan Allah itulah ibadah.
Jadi aqimus shalah, salat itu ibadah. Zakat itu ibadah. Bendanya itu, perbuatan itu ibadah. Ada yang itu. Ada memahami ibadah itu bukan perintah dan larangannya, bukan. Ibadah itu perbuatan manusia melakukan perintah Allah atau meninggal larangannya, itulah yang disebut ibadah. Disebut ibadah. Jadi bila Allah suruh kita sholat, lalu kita sholat, perbuatan kita mengenai sholat itu namanya ibadah. Kalau ikut yang pertama, ada orang buat suruhan Allah ke, ada orang tak buat ke, ada yang tinggalan Allah atau tidak, ibadah tetap ada. Karena ibadah adalah semua perintah Allah dan semua larangan Allah. Ya, saya suka mengikuti yang kedua itu. Ibadah yakni perbuatan manusia. Sama ada buat suruhan, tinggal larangan. Itu yang secara umum ya. Itu secara umum. Ini cerita ibadah bukan ubudiyah ya. Ibadah. Jadi bila Allah suruh Nabi kata, aku beribadah pada Allah saja. Dan aku tidak beribadah kepada selainnya. Ini merujuk kepada amalan zahir. Solat. Kan nampak tu. Zakat. Kan kelihatan. Puasa, nampak pergi haji, bakti pada orang tua, sedekah, berjihad di jalan Allah, kan? Mengasihi jiran, merawat orang sakit, memberi salam, jawab salam, ziarah kawan, menghadiri jemputan kawan, itu kan ibadah. Benda yang min jinsi a'malil jawarih. Jenis perbuatan zahir. Okey? Nah, ayat ini ditutup oleh Allah dengan umirtu an akuna minal mu'minin. Aku diperintah untuk jadi orang mukmin. Daripada cerita tentang ibadah jawareh, zahir, berpindah intaqala ilal iman wal ma'rifat. Berpindah kepada masalah iman. Dan iman itu bukan amal jawareh. Iman itu pertama di dalam hati. Dalam hati. Hada yadullu ala annahu ma lam yusiru dhahir zainab bi amri salih. Fa inna la yahsulu fil qalbi nurul iman wal ma'rifat. Kedua-dua itu saling mengisi, saling melengkapi. Tapi ingat, iman itu yang ada dalam hati itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, jamaah sekalian. Yang kita lafazkan, jangan kita lafazkan supaya orang tahu yang kita mukmin. Tapi jika hati kita tidak meyakini, tidak selari dengan apa yang kita ucapkan, itu bukan orang mukmin. Bukan orang mukmin, itu orang munafik. Orang munafik itu mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Baca surah Al-Munafikun. Orang munafikun jumpa Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi Allah kata, munafik itu pembohong. Macam mana pembohong? Dia syahadah. Nabi Allah kata pembohong. Ya, karena yang diucapkan tidak sama apa yang dengan diyakini. Orang munafik bukan orang mukmin. So, iman itu letaknya di sini, dalam hati. Tetapi, tidak sempurna iman seseorang yang dia dakwah hanya kuat dalam hati, selagi malam yusirud zahir muzainan, selagi amalan zahir tidak terus menerus dihias dengan amal soleh yang merupakan cerminan daripada apa yang dalam hati. Sehingga kaitan antara amal luaran, amal soleh dengan iman yang dalam hati itu ya masyarakat, saya kata tadi, yakni dua benda yang berbeza tetapi tidak boleh dipisahkan. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran diulang-ulang. Al-dina amanu amil solihat. Al-dina amanu solih. Iman itu di dalam. Amal soleh itu dipancarkan keluar. Sehingga tidak boleh berlaku apa yang keluar dari dalam dirinya, yang nampak cantik itu, tidak mencerminkan keindahan, kebenaran, kesucian yang ada dalam hati. Tidak boleh.
Nanti sia-sia, kita penat saja. Kita penat. Ya contohlah. Ya. Contoh banyak orang buat sesuatu tolong orang, tapi hatinya tidak ikhlas. Kan sia-sia. Kan sia-sia. Tapi orang yang mendakwah hatinya bersih, hatinya suci, hatinya hanya la ilaha illallah. Dalam hatinya hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi jika tidak dicerminkan, tidak diterjemahkan dalam perbuatan zahir yang boleh disaksi oleh orang lain, yang boleh memberi manfaat pada orang lain, ya tidak sempurna jugalah. Tidak sempurna juga. Di akhirat nanti, jika hatinya ada iman dan tidak batal dengan syirik, tapi amal soleh tidak ada, menurut fahaman kita Ahlussunnah Jamaah, ia masuk neraka. Walaupun tidak kekal. Sebab dengan iman, tauhid yang dalam hati, yang tidak batal, melayakkan dia mendapatkan syafaat akhirnya Rasulullah, walaupun mungkin yang terakhir masuk neraka, masuk surga. Kan Allah perintahkan pada Nabi, Muhammad pergi neraka, keluarkan umatmu yang dalam hatinya iman walaupun hanya mithqalu dzarrah, walaupun kecil. Tapi masuk neraka dulu lama lah. Sebaliknya amal soleh banyak, semua macam menempati syariat. Amal luaran semuanya tidak ada yang bercanggah dengan syariat. Tapi jika amal soleh yang tidak berdasarkan iman, tauhid kepada Allah, dalam bahasa yang lebih mudah difahami, tidak ikhlas. Ikhlas itu mana tauhid lah. Ya, amal itu sia-sia. Amal yang banyak itu tidak membolehkan ia masuk surga. Secara ringkas beginilah jemaah sekalian. Hubungan antara amalan luaran, amal soleh, dengan iman, cara mudahnya begini. Iman itu syarat utama, ikhlas itu syarat utama untuk membolehkan amal soleh kita itu diterima. Tanpa iman, tanpa ikhlas, amal itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Tetapi, kalau orang hanya merasa punya iman saja dalam hati, tapi amal luarannya tidak ada, tidak menampakkan sebagai orang mukmin, tapi sebenarnya iman tidak terbatal ya, ya nanti masih masuk neraka. Tak tahulah berapa triliun tahun. Allah Maha mengetahui lah. Walaupun dia nanti akhirnya berat mendapatkan syafaat dan masuk surga, walaupun mungkin yang terakhir. Yang terakhir. Amal soleh banyak, bukan atas dasar iman ikhlas, ya tak dapat pahala, neraka juga. So itu orang-orang kafir yang banyak amalnya, banyak jasanya, banyak budinya di dunia. Ya, saya tak kata banyak sedekahnya, banyak derma ajalah. Buat yayasan itu, yayasan ini. Karena iman tauhid tidak ada, masuk neraka. Tidak akan masuk surga. Lalu apa bezanya antara orang kafir jahat dengan orang kafir baik? Apa beza antara orang kafir jahat dengan orang kafir baik? Kafir baik yakni orang kafir yang banyak budinya, banyak dermanya, banyak pertolongannya, banyak bantuannya, prihatinlah. Yayasan sana sini semua, ramai orang susah tertolong. Bahkan bukan orang tolong, negara pun ditolongnya. Ya, itu akan menyebabkan mengakibatkan perbezaan tingkat azab yang mereka terima nanti di neraka. Orang kafir yang banyak amal baiknya di neraka nanti tak sama dengan azabnya dengan orang kafir yang tidak punya amal baik atau yang jahat. Semua kita faham. Bapak saudara Nabi namanya Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Itu sekape-kapenya hingga mati. Dan semasa hidupnya jahatnya waliyadzubillah. Bapak saudara Nabi juga ada bernama Abu Thalib.
Yang menurut kepercayaan ahli sunnah jamaah, matinya pun mati kafir. Tapi semasa hayatnya, Masya Allah, jasa baiknya pada Nabi. Tidak sedikitnya. Berkat pelindungan, berkat karisma Abu Talib lah, orang kafir Quraisy tidak berani berbuat sewenang-wenang pada Rasulullah. Perlindungan kasih sayang Abu Talib pada Rasulullah luar biasa. Abu Talib kafir, tapi banyak amal. Banyak jasa. Abu Lahab kafir, tapi jahat. Sama-sama tidak punya akidah tauhid. Kalau itu nasibnya di akhirat, sama-sama neraka. Sudah jelas. Tapi Nabi kan beritahu kita dalam hadis Nabi. Dan hadis itu dirilikan oleh banyak ulama dengan kisah Abu Talib. Inna ahwanan nasi adaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling ringan azabnya di akhirat. Ada manusia yang nanti di akhirat, di neraka, paling ringan azab dia. Bila Nabi sebut paling ringan, mana ada yang paling berat. Ada yang semi berat, ada yang sedang. Mana azab neraka pun berperingkat-peringkat. Ada paling ringan, paling berat. Yang paling ringan itu, kata Nabi, inta'ala bina'laini minar. Suruh memakai capal, terumpah, kasut, selipar daripada api. Kasut terbuat daripada api. Dipakai, dipijak bawah tapak kaki. Panasnya masuk ke tapak kaki, menjalar, menyalur terus sampai ke otaknya. Otaknya menggelegak, mendidih, tapi tak mati. Itu yang paling ringan. Jangan tanya yang paling berat, Nabi tak beritahu yang paling berat, itu yang paling ringan. Dan tidak sedikit ulama hadis mengaitkan hadis itu, yaitu kepada siksa yang akan dialami oleh Abu Talib. Jadi Abu Talib dapat paling ringan. Yang paling ringan pun seperti itu. Maknanya yang lain ada yang lebih berat. Kenapa sama-sama kafir siksa yang tidak sama? Tak sama berat. Ya, karena peranginya di dunia tidak sama antara satu dengan yang lain. Itu fungsi amal soleh bagi si kafir. Atau dengan kesimpulan mudah. Iman itu ibaratnya, tauhid itu ibaratnya tiket bagi seseorang untuk masuk surga. Tak ada tiket, tak boleh masuk surga. Amal soleh itu fungsinya pendinding diri, pelindung diri daripada api neraka. Jadi kalau seseorang ada iman, ikhlas, amal solehnya banyak, tiket masuk surga ada, pelindung diri dalam neraka pun ada, selamalah. Nanti lalu neraka, dalam perjalanan masuk surga, neraka tidak panas tapi jadi sejuk. Itu boleh lihat dalam tafsir surah Maryam. Neraka dilalui oleh orang dalam perjalanan oleh ahli surga, dalam perjalanan masuk surga, neraka tidak panas jadi sejuk. Sebaliknya, siapa yang masuk neraka, mujriman, ia membawa dosa, pasti tersengat api neraka. Neraka itu tidak secara otomatis jadi panas, tidak. Bergantung pada siapa yang memasukinya. Bila yang lalu tidak ada dosa, neraka sejuk. Bila yang melalui ada dosa, jadi panas. Semakin banyak dosanya, makin panas. Bahkan ada yang kekal abadi. Nah, kalau orang hanya ada iman, tapi amal soleh tak ada, dia hanya punya tiket masuk surga, tapi tak punya pendinding diri daripada api neraka, sebab itu terpaksa lama di sana. Sementara yang banyak amal soleh, tapi iman, tauhid tidak ada, tak boleh masuk ya, tiket tak ada. Dia ada pendinding daripada api neraka, tapi tak boleh mendindingi sepenuhnya. Hanya dapat keringanan berbanding kafir yang lain. Yang ringan. Tapi Nabi kata yang paling ringan pun pakai capal api. Capal api. Jadi ini kedua-duanya nih, Masya Allah.
Tak boleh pisah saja, boleh dibezakan, tapi jangan dipisahkan. Bahkan dalam sangat indah sekali, Allah menggambarkan dalam Al-Quran, amal soleh, apa namanya? Nah, iman, akidah, tauhid, itu boleh naik sendiri kepada Allah. Tak ada siapa yang mengangkatnya. Macam roket lah naik sendiri. Amal soleh tidak boleh naik sendiri pada Allah. Kena ada yang menolaknya, yang mengangkatnya. Tanpa ada yang menolaknya, amal soleh tidak naik kepada Allah. Apa yang mengangkat amal soleh? Iman itulah. Amal soleh naik sendiri. Iman naik sendiri. Amal soleh kena diangkat. Itu banyak satu contoh yang cukup jelas daripada Al-Quran. Nah, inilah ketegasan Nabi. Dan kita lakukan itu. Bila macam-macam bukti kita telah kemukakan, dengan serama, dengan menarik, dengan dialog, tapi mereka masih menolak juga. Bukan tak cukup bukti yang mereka nak kedegilan mereka. Kita kata tegas, sekarang begini ajalah. Sekali-kali aku tidak akan mengikuti pendapatmu. Tidak akan mengakui kebenaran pendapatmu. Sikit pun tidak. Karena kamu percaya ada Tuhan selain Allah. Aku tidak percaya. Aku hanya akan mengabdikan diriku kepada Allah. Dan aku akan buktikan. Kamu boleh lihat bahwa aku adalah hamba Allah yang baik. Ini buktinya. Beritanya aku buat dengan keimanan. Satu di antara risikonya, konsekuensinya jemaah sekalian. Ini ada kisah nyata. Ada seorang artis rock, di rocker lah di Indonesia dulu. Dia Muslim. Banyak tato. Dia rocker. Kemudian dia pun pelukis, duduk di Bali. Ringkas kata, ada orang banyak beli lukisan dia. Ada pelancong di Bali itu seorang masuk lalu ingin beli. Dia tanya, pasal penampilnya lain, tanya, awak dari mana? Saya dari Israel, katanya. Terkejut dari Israel. Macam mana boleh masuk Indonesia? Balik karena dia pakai paspor Amerika. Dia ada 2 paspor. Benar. Akhirnya sama si pemilik kedai ini, si artis Jiroka ini, tak dilayan karena Yahudi. Sekelas semua sepi, Yahudi mendekatinya. Saya tahu awak tak layan saya. Tapi awak kena tahu saya. Ya, telah bincang dengan cita, dia Yahudi. Dah jadi kenal akhirnya. Saya Yahudi. Jadi baik. Yahudi rupanya baik. Akhirnya suatu saat dia tanya pada si pelukis ini, si Roka ini. Awak apa? Islam. Awak Islam. Awak Islam ni madhab apa? Kalau dia tanya, pelik. Islam jenis apa? Firqah apa? Lalu dia bingung. Firqah apa? Enggak, saya tanya. Kata si Yahudi tadi, sahabat saya tahu. Saya kenal di Palestina, saya ada kenalan. Di Mesir saya kenal. Di Amerika saya kenal Muslim. Mereka di sana solat. Orang Muslim saya tengok solat. Pergi Jum'ah. Puasa Ramadan dia puasa. Tapi saya tengok awak selama kita kenal, awak tak pernah solat. Tak pernah pergi Jumaat, tak pernah pergi puasa Ramadan, apa tak puasa. Terkejut, monyet ni serokas Muslim ini. Iya ya, saya ni Muslim apa ya? Yahudi pun tahu. Setahu saya, kalau orang Muslim solat, orang Muslim ini puasa, orang Muslim pergi Jumaat, orang Muslim baca Quran. Tapi awak ni tak pernah pun saya nampak solat. Awak ni Muslim madhab apa? Rupanya akhirnya yang menyedarkan bahawa dia itu Muslim dan ingin menjadi Muslim yang baik, Yahudi rupanya. Sekarang si Rokas itu dah bertaubat jadi pendakwah. Kisahnya cukup inspiratif lah bagi saya. Sangat luar biasa. Jadi seorang Rokas Muslim, tapi ya nama agamanya Muslim. Yang menyedarkan dia jadi Muslim rupanya tak cukup dengan namanya jadi Muslim. Sebab ditanya, Muslim ni, awak ni Islam madhab apa? Muslim, kawan saya di luar negeri Palestina, mereka solat. Awak tak solat. Mereka puasa, awak tak puasa. Mereka baca Quran, awak tak puasa. Awak ni Islam firqah mana? Bingung dia jawab. Akhirnya tersentak betul rupanya. Yang mengingatkan aku ni Muslim bukannya orang Islam, tapi malah orang Yahudi. Si Yahudi sampai sekarang belum Muslim malah. Jadi, kenapa hanya mengaku iman tapi tak ada amal soleh? Begitu maksudnya. Kan orang akan melihat kita ini mukmin atau tidak dari segi luarannya. Gitu ya. Jadi sangat penting. Mudah-mudahanlah diberkati oleh Allah SWT.
dan kita tingkatkan keimanan dan keislaman kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.